Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sengaja kami rekam dari kajian online IMDI Parepare. Ya, ini langsung dipandu oleh kader IMDI Komisariat Studi DI Parepare yang bernama Asia Yusra, semester 4 Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Kita bisa melihat langsung CV dari pemateri atau biografi. Ya. Nah, baik, ini moderator sudah mempersilahkan kepada materi untuk menjelaskan terkait tema kita itu hukum fikih di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini kami kirim melalui link YouTube. Jadi bisa diakses melalui link YouTube terkait kajian atau materi kita kemarin malam. Nah, ini berdurasi 37 menit dijelaskan oleh pemandu kita atau moderator kita. Jadi mohon disimak ya. Namun ternyata ada mohon maaf Ustadz, ada masukan dari para peserta yang minim kuota sehingga mohon dijelaskan sedikit mengenai pembahasan ini melalui pesan suara secara ringkas. Nah, ini minim kuota ini biasa mahasiswa atau di masa corona ini mungkin uh, lagi tipis dompetnya ini. Oke, baik, dijelaskanlah oleh pemateri secara ringkas terkait hukum fikih di tengah pandemi COVID-19. Oke, baik. Pokok pembahasan kita terkait hukum fikih di tengah pandemi itu ada 3 sub tema kita. Yang pertama itu adalah beribadah di masa pandemi COVID-19. Dan yang kedua, bagaimana memperlakukan jenazah kaum muslim yang terpapar COVID-19. Dan ketiga, bagaimana pola interaksi sosial di masa pandemi COVID-19. Tentu kita sudah mengetahui bahwasanya pada saat di tengah pandemi ini, beribadah di masa pandemi ini itu sudah difatwakan oleh ulama kita, oleh pemerintah kita untuk sholat di rumah. Untuk saat ini tidak dianjurkan sholat di masjid. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika hujan lebat terjadi, itu tidak dianjurkan untuk ke masjid. Sampai dengan kata hayya 'alas shalah diganti menjadi sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Jadi pada saat ini banyak orang mempertentangkan terkait beribadah di masjid, khususnya yang sholat Jumat. Ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dia menjadi orang kafir. Betul, tetapi perlu digarisbawahi di hadis ini secara sengaja orang yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut atau 3 kali, man tarakal Jum'ah salasa marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbi, dia akan tertutup hatinya. Namun ini dengan sengaja. Tapi pada saat pandemi ini, maka ulama kita sudah memfatwakan untuk kita semua selaku umat muslim ya, sholat di rumah, menggantikan sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Itu yang pertama, secara ringkas saya jelaskan. Dan yang kedua, memperlakukan jenazah kaum muslim yang terpapar di masa coronavirus disease COVID-19. Tentu ada rukhsah, ada keringanan bagi mayit atau jenazah karena terpapar atau positif corona meninggal dunia. Maka memang kalau kita pikirkan di agama kita dianjurkan untuk memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Namun pada prakteknya ketika kita tidak melihat situasi yang mungkin bisa saja terjangkit seseorang, jika kita mandikan maka bisa tayamum. Dan jika mengkhawatirkan ketika kita tayamum karena mengambil debu diusapkan kepada tangan dan mukanya, dan khawatir lagi, tidak ada persoalan, langsung dibungkus dengan kain kafan, dibungkus dengan plastik dan dimasukkan di peti mayat. Baru setelah itu mayatnya
harus dihadapkan ke kiblat, dimiringkan. Untuk itu ya ditutup petinya, baru melaksanakan sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu bisa dilakukan oleh satu orang. Misalkan ada tenaga medis di situ, silahkan, tidak ada masalah. Nah, terus yang kedua, kita kuburkan. Nah, namun dalam penguburan ini, dalam protokol kesehatan harus ada jarak dari sumber mata air sekitar 50 meter. Ya, ini protokol kesehatan. Dan bahkan satu liang lahat itu bisa beberapa jenazah di situ selama liang lahatnya muat untuk dikuburkan beberapa orang di sana. Nah, itu yang kedua, secara ringkas saya jelaskan. Yang ketiga, pola interaksi sosial. Selama ini pola interaksi sosial kita ada sedikit pergeseran atau perubahan, khususnya dalam berjabat tangan. Seperti sekarang bukber, buka bersama itu sudah tidak lagi kita laksanakan untuk saat pandemi ini. Namun itu tidak akan mengurangi dari silaturahim kita, dari pola interaksi sosial kita sama manusia. Alhamdulillah selama ini masih banyak orang beraksi dalam aksi kepedulian, membagikan masker, sembako, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk kepedulian dan silaturahim. Nah, dan kalau ada berpikir, bagaimana saya mau mudik? Sementara pemerintah sendiri kan sudah menganjurkan untuk kita tidak mudik atau pulang kampung. Bahkan ulama kita juga, ya, jika ada orang terpapar dan positif, ya, dan mau pulang kampung atau mudik, justru itu bahkan diharamkan. Untuk itu, menjaga supaya tidak tersebar dan tidak menular, maka kita stay at home. Kepada orang tua kita bisa bermaaf-maafan melalui video call, melalui telepon, audio, dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu kita lakukan. Nah, untuk itu, para mursyid atau para hadirin sekalian, jadi di dalam agama kita ini mengajarkan agar beragama itu jangan selalu mempersulit, jangan terlalu kaku. Kita harus fleksibel, ya, tapi jangan juga terlalu memudah-mudahkan agama kita ini, ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki kepada kita ini kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan kepada kita semua. Jadi di dalam tengah pandemi atau wabah ini, kita perlu stay at home. Bahkan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah sampai saat sekarang ini. Cuman butuh kesabaran memang. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga pandemi ini segera berlalu. Minimal, kalau tidak berlalu, kita berdoa semoga para dokter, para pakar mendapatkan vaksin yang bisa menyembuhkan para pasien. Seperti itu gambaran hukum fikih pada saat ini. Dalam artian, fikih lah yang hadir pada saat ini, yang sudah mengambil kaidah usul darul mafasid aula min jalabil masalih, bahwasanya mencegah kemudaratan itu lebih baik daripada melaksanakan kemaslahatan umat. Untuk itu kita mengambil dari kaidah usul fikih ini, maka mencegah kemudaratan, tidak ke masjid, karena jangan sampai terpapar atau ada di antara kita, karena kita tidak mengetahui siapa yang sakit, siapa yang sehat. Untuk itu beribadah di rumah, stay at home. Jangan kita ngotot atau kita selalu mendahulukan emosional kita dibandingkan akal pikiran kita. Terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah video yang dikirimkan oleh pemateri sekaligus dengan pesan suara yang membahas secara ringkas materi kita ini. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman, saudara-saudari sekalian. Baiklah, jika materi tadi telah disimak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung japri ke saya selaku moderator. Oke, baik, ini ada pertanyaan pertama dari saudari Ananda Humeda, asal instansi Universitas Negeri Makassar. Jadi ini kita langsung bisa dibaca. Ya, kita langsung baca pertanyaannya untuk mengurangi durasi.
Nah, pertanyaan saya, apakah kita harus mengesampingkan fatwa MUI hanya untuk mematuhi aturan pemerintah? Karena di sisi lain, fatwa MUI itu selama tidak ada potensi, maka bisa menjalankan ibadah. Namun pemerintah sudah memberikan maklumat untuk tidak beribadah. Jadi apakah kita harus mengesampingkan fatwa MUI untuk hanya mematuhi peraturan pemerintah? Oke, baik, kita simak. Oke, baik. Pertanyaan pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 yang menegaskan dalam suatu kawasan yang potensial penularannya. Kalau Parepare, terus terang, meskipun sebelumnya belum ada yang positif, yang kemarin-kemarin itu sudah ada fatwa Majelis Ulama Kota Parepare itu sendiri untuk sholat di masjid ditiadakan untuk sementara. Karena Parepare ini daerah transit, daerah yang potensial untuk penularan COVID itu. Bahkan sudah protokol kesehatan atau gugus kesehatan Kota Parepare sendiri itu sudah sangat intens dalam menjalankan penyebaran atau memutus mata rantai virus corona ini. Apa yang terjadi saat sekarang ini, zona merah di Parepare bahkan sudah sangat ekstrim. Kota yang kecil, kota transit, kita tidak tahu warga yang masuk, yang keluar, yang singgah di Kota Parepare ini. Bahkan di pelabuhan juga, yang kemarin ada kasus Lambelo, ada klaster Kapur dan lain sebagainya. Itu tidak perlu mengesampingkan fatwa MUI. Apalagi pemerintah dengan fatwa MUI itu sudah sejalan, seia. Bahkan fatwa MUI menganjurkan di situ untuk mengikuti anjuran dan maklumat pemerintah, khususnya Kota Parepare ini. Oke, saya kira seperti itu. Oke, baik. Itu jawaban dari penanya pertama. Selanjutnya ada penanya kedua. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar dari IMD Sidrap ingin bertanya kepada pemateri bahwa MUI baik dari tingkat pusat sampai provinsi sampai daerah itu sudah memfatwakan untuk beribadah di rumah. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat adalah kenapa hanya masjid yang ditutup, sedangkan akses keramaian yang lain itu masih terbuka seperti pasar dan lain sebagainya. Padahal secara logis yang sangat berpotensi untuk menjadi wadah penularan itu adalah pasar, karena di sana orang tidak terlalu memperhatikan kebersihan. Sedangkan di masjid itu kita mengikuti protokol kesehatan yang ada. Artinya sangat minim untuk bisa terjangkit virus di masjid dalam kondisi bersih, dalam kondisi suci. Berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Jadi seperti itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa masih banyak akses keramaian yang belum ditutup oleh pemerintah? Kenapa hanya masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita simak jawabannya dari pemateri. Baik, Mursyid Akbar di Sidrap, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bahwasanya di masjid memang kalau kita pikir itu penularannya atau penyebarannya, kita pikir ya mungkin saat ini itu berkurang atau mungkin tidaklah, tapi pada kenyataannya itu sudah ada yang terjadi ya. Di Parepare sendiri juga ada yang terjadi, salah satu jamaah di masjid, meskipun bukan asal muasalnya dari masjid. Mungkin orang terus pernah
ke zona merah atau berhubungan dengan orang yang pernah terpapar virus corona. Nah, sekarang kenapa pasar terbuka atau tempat-tempat yang lain? Kalau persoalan kafe, keramaian saya kurang tahu, tapi saat ini memang pasar terbuka luas. Ini banyak yang pertanyakan. Perlu ketahui bahwasanya pasar itu adalah merupakan kebutuhan pokok manusia. Semua warga atau masyarakat pasti butuh ke pasar untuk kebutuhan pokok. Karena jasmani kita ini saat butuh sesuatu, maka kita perlu ke pasar kalau habis bekal atau persiapan di dapur. Apa yang kita lakukan? Apakah berzikir atau tawakal kepada Allah akan datang itu ikan di rumah kita? Mungkin mustahil kan, tanpa ada usaha. Nah, untuk itu di pasar juga physical distancing diterapkan. Penjual yang satu dengan penjual yang lain tidak boleh terlalu merapat, bahkan jaraknya itu luar biasa, ada beberapa meter. Kita juga yang pembeli sampai tidak bersentuhan. Nah, olehnya itu kebutuhan jasmani, kekurangan gizi kita pasti butuh untuk ke pasar. Namun untuk kebutuhan spiritual kita, kebutuhan rohani, itu perlu kita lakukan, tidak mesti di masjid, tapi yang paling perlu juga dilakukan adalah di rumah. Itulah sebabnya kenapa sampai saat ini pasar masih dibuka. Kalau ada keramaian lain saya kurang tahu. Kalaupun ada keramaian yang lain, tentu ada protokol kesehatan, termasuk di masjid juga. Kalau bisa dilakukan hal yang demikian, kalau kita mengira itu penyebarannya kurang di masjid, apakah menjamin? Ya, dari segi pertama, ketenangan dalam beribadah itu perlu. Kalau di rumah kita sudah tahu bahwa inilah jamaah kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri atau siapa yang mungkin keluarga inti kita, kita tahu dia tidak pernah kemana. Tetapi di masjid kita tidak tahu siapa-siapa semua yang di jamaah itu. Jadi justru kalau saya bisa katakan, di masjid itu bisa salah satu penyebarannya. Nah, bahkan di pasar pun juga begitu. Tetapi kita perlu memperhatikan, karena di sisi lain ada relevansi terkait kebutuhan pokok kita dengan berbeda beribadah di masjid. Beribadah bisa dilakukan, tetapi kapan kebutuhan jasmani ini butuh asupan, butuh energi, maka tiada lain kita pergi ke pasar untuk membeli bahan pokok. Adapun KP dan lain sebagainya, itu sampai saat sekarang ini saya kurang tahu, karena KP pun ada batas tertentu. Masjid tidak ditutup, tetap dikumandangkan azan sebagai masuknya waktu sholat. Bahkan sampai saat ini saya perhatikan ada masjid sholat berjamaah di dalam, dimatikan lampunya, saking ngotoknya untuk beribadah di masjid. Dan karena dengan ketentuan bahwa apapun yang terjadi itu sudah menjadi takdir Allah. Nah, berarti kalau begitu sudah menjadi takdirnya Allah, kita tidak ada usaha. Apa bedanya orang yang paham dengan paham Jabariyah? Segala sesuatu, jadi semuanya nanti ketika terjadi Allah lagi disalahkan. Nah, seperti itu untuk sementara. Oke, baik, itu ini pertanyaan ketiga dari Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Nrekang. Nah, ini terkait pertanyaannya bagaimana sholat Jumat di kampung itu aman dari COVID. Apakah itu sudah dikatakan sebagai kafir atau tidak karena meninggalkan sholat Jumat namun masih melaksanakan ibadah sholat Jumat, namun ada sebagian kelompok lain tidak melakukan sholat Jumat. Oke, baik. Nah, mungkin ini maksudnya memanfaatkan fatwa MUI. Oke, bisa kita simak kembali pertanyaan ketiga. Oke, baik. Sambil dibaca pertanyaan ketiga pertanyaannya. Atas nama Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Nrekang, terkait hukum beribadah di kampung yang masih zona hijau atau masih aman dari COVID-19 dan melarang untuk melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya yang tidak sholat Jumat namun
di kampung itu aman dari COVID, apakah itu sudah dikatakan sebagai kafir atau tidak? Karena bisa dibilang dia sengaja untuk tidak melaksanakan, namun dalam kampung itu melaksanakan sholat Jumat. Seperti ini saudaraku, bahwasanya kita harus mengetahui ketika ulama berijtihad, falahu ajrani, jika ijtihadnya itu benar, maka dia mendapat pahala dua. Ada dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ijtihadnya. Pahala yang kedua didapatkan karena kebenaran dalam berijtihad. Namun ketika berijtihadnya itu salah, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahalanya adalah karena berijtihadnya. Terkait persoalan ini, zona merah atau zona hijau, paling yang bisa menentukan adalah pemerintah setempat. Meskipun tidak ada yang positif, karena di dalam masjid misalkan sholat Jumat, satu masjid melakukan hal yang demikian, biasa orang yang dari kampung lain masuk ke sana juga untuk sholat di masjid. Atau ada orang dari perjalanan sehingga di masjid, sehingga melakukan sholat berjamaah bersama, apa yang terjadi? Kita tidak mengetahui siapa yang di dalam masjid. Apakah dia orang yang betul sehat atau sama sekali tidak ada gejala. Tapi kalau ada, kita tidak tahu. Jadi makanya, meskipun belum zona merah atau masih zona hijau, karena yang menentukan zona hijau itu bukan kita ya, adalah pemerintah setempat melihat kondisi di dalam daerah tersebut. Untuk itu, kalaupun ulama sudah berfatwakan untuk tidak sholat, bukan dilarang ya, karena persoalannya ini anjuran untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur. Jadi tidak ada persoalan. Untuk itu, kita justru yang memahami hal yang demikian, kalau belum zona hijau, kita lebih baik berhati-hati sebelum terjadi. Meskipun kita sering mencegah, itu lebih baik daripada mengobati. Nah, tapi itu kata-kata hal seperti itu sebenarnya bisa kita ambil anjuran sebagai motivasi untuk kita, bahwa jangan sampai nanti di kemudian hari baru kita menyesal karena terkait persoalan ini. Jadi kembali tadi ya, kembali kepada kaidah usul fikih, darul mafasid aula min jalabil masalih, bahwasanya menghilangkan kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Jadi meskipun belum, tapi kita jangan sampai ada mudarat. Kita tidak tahu orangnya nanti masuk beribadah di masjid, apalagi ada musafir yang singgah, kita tidak tahu ya dia dari mana, apakah dari zona merah. Bukan berarti warga saat ini belum atau zona merah atau masih zona hijau, tetapi bisa saja terjadi perubahan zona. Sama di Parepare yang awalnya tidak ada sama sekali, bahkan banyak menuntut jamaah Parepare masih aman, masih zona merah. Apa yang terjadi? Kita ambil pelajaran di kota Parepare. Apa yang terjadi sampai saat ini? Lebih dari 10 orang yang sudah terpapar COVID-19. Untuk itu, kita harus saling mengerti bagaimana sama-sama bersatu melawan corona ini, untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, physical distancing, work from home, stay at home, pray from home, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan kerjasama ini mudah-mudahan bisa memutuskan mata rantai. Terima kasih Saudara Ibrahim. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini dari Anuria. Nah, seperti ini Ustaz, bicara tentang meminimalisir COVID-19 yang terbukti efektif. Namun ada saja lansia yang susah untuk diberikan pengertian. Bagaimana caranya menghadapi orang seperti itu? Nah, ini. Oke, kita simak jawabannya sambil dibaca pertanyaannya di atas kalau belum dia mengerti apa yang ditanyakan. Pertanyaan keempat dari Anuria. Persoalan social distancing, khususnya di kampung, atau bagaimana caranya menjelaskan kepada orang awam, meskipun saudari sudah mengetahui
social distancing salah satu solusi untuk meminimalisir kurangnya penyebaran COVID-19. Tentu, kalau kita sudah mengetahui bahwa salah satu untuk mengurangi atau memutus mata rantai COVID-19 ini, maka kita harus hadir untuk menjelaskan kepada orang tua kita, menjelaskan kepada orang awam tersebut bahwa sebenarnya virus ini kecil, tidak terlihat, tapi sangat membahayakan. Virus ini berbeda dengan flu, berbeda dengan TBC, berbeda dengan DBD. Tapi virus ini ketika kita sudah kontak fisik, jelaskan seperti itu. Kita kontak fisik berjabat tangan saja. Meskipun pada dasarnya kita yakini diri kita bukan orang yang terpapar, tapi untuk itu harus istilah OTG, orang tanpa gejala. Karena dengan imun yang kita miliki, sehingga tidak positif dalam kasus virus corona ini. Tetapi ketika kita ada orang tua yang mungkin lebih usianya dari kita, itu bisa saja karena imunnya yang lemah atau kekebalan tubuhnya yang lemah. Untuk itu kita jelaskan seperti itu. Jelaskan apa itu dulu virus. Virus ini seperti ini. Bahwa virus ini berbeda dengan virus-virus yang lain. Kalau kita tidak menjaga jarak, kalau kita tidak physical distancing, maka bisa saja ada orang-orang terpapar di kampung kita ini. Jadi jelaskan secara bil hikmah ya. Nah, jangan sampai apalagi namanya orang tua nanti lebih banyak tersinggungnya, padahal niat kita untuk menasihati. Jadi kalau perlu bicarakan sesuatu hal yang lain dulu, baru masuk kepada intinya, masuk kepada terkait COVID-19 ini. Jadi kalau bisa bicara apalah yang bisa membuat mereka bahagia dulu, baru di tengah-tengah nanti atau di ujung-ujung kita jelaskan bahwa oh, di sini ada virus seperti ini, kita harus hindari, kita tidak boleh seperti ini. Nah, insya Allah itu akan masuk di akalnya. Mudah-mudahan saya doakan untuk orang-orang awam di sana, mudah-mudahan mengerti kalau saudari Anuria menjelaskan hal yang seperti ini terkait COVID-19, bagaimana physical distancing atau menjaga jarak itu. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi pertanyaan dari Anuria. Nah, sekarang ini ada tanggapan dari Saudara Ibrahim yang mungkin kurang jelas tadi terkait persoalan di kampungnya yang masih zona hijau, sementara seseorang tidak melaksanakan sholat Jumat, namun di tempat itu melaksanakan sholat Jumat, tapi ada beberapa orang yang memanfaatkan. Nah, karena fatwa MUI ada disampaikan untuk tidak sholat Jumat atau diganti dengan sholat zuhur, tapi justru di kampung itu masih melaksanakan sholat karena dalam keadaan zona hijau ya. Namun ada yang memanfaatkan. Bagaimana orang yang tersebut? Kita bisa simak kembali penjelasan pemateri. Oke, baik Saudara Ibrahim. Jika persoalan memang demikian seperti yang kita alami di kampung dan kita ikuti kembali fatwa ulama juga. Fatwa ulama itu selama menjamin dan memang di kampung itu jauh dari potensial dari penyebaran virus corona itu, tidak ada persoalan. Namun ketika ada seseorang yang mungkin memanfaatkan masa pandemi ini, karena mungkin fatwa secara menyeluruh, secara universal dari MUI pusat bahwa ketika di masa pandemi ini seluruh secara global di Indonesia itu dilarang atau tidak dianjurkan untuk sholat Jumat. Tetapi ternyata kalau memang di kampung itu terbebas, bahkan dijamin betul di satu kampung tanpa ada orang musafir atau orang yang singgah, dan kita tahu warga-warga yang sholat itu bahkan kita kenal, bahkan bukan orang lain, kita tunjuk di situ, maka itu tidak ada persoalan. Namun ketika ada yang memanfaatkan, itu yang menjadi masalah. Tadi kita harus ketahui
Ya, man tarakal jum'ah salasa marrat tahawunan. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat ya dengan sengaja 3 kali, maka di sini Allah menutup hatinya. Taba'allahu ala qalbihi. Allah menutup hatinya. Kalau memang dia secara sengaja, orang sudah tahu sholat di masjid di sana, di kampung itu, karena kita tahu semua warganya di kampung itu tidak ada yang terpapar, bahkan tidak ada yang pernah ke zona merah, tidak pernah keluar dari kampung itu, dan tidak ada potensial untuk terpapar COVID-19, dan ada yang memanfaatkan orang itu dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, maka taba Allah ala qalbi, maka itu tertutup hatinya. Jadi bisa saja dikatakan orang ini sengaja, berarti kalau 3 kali sudah sengaja seperti itu, maka dia termasuk dalam sabda Rasulullah SAW, taba Allah ala qalbihi. Bukan berarti tertutup hatinya dia sudah menjadi kafir mengingkari Allah, tetapi dia kafir karena ingkarnya dalam melaksanakan kewajibannya, namun tidak dia laksanakan. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Zari Bahano, Stay DDI, institusi Stay DDI. Ini mempertanyakan persoalan wudhu. Bagaimana menurut Ustadz kira-kira menyikapi pendapat kepada jamaah yang menolak untuk berjabat tangan, sementara wudhu itu sudah dijamin kebersihannya, kesucian dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nanti bisa disimak kembali atau dibaca pertanyaannya seperti apa. Kita langsung simak jawaban dari pemateri. Oke, baik, Saudara Ibrahim. Jika Oke, mohon maaf. Ini. Baik, dari Saribano, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait wudhu, itu memang kita sudah mengetahui khasiat dari air wudhu. Salah satunya memang untuk mensucikan dari hadas kecil, atau bisa saja bakteri ketika kita mencuci tangan, membasuh muka dan lain sebagainya ya. Tapi perlu kita perhatikan juga, meskipun kita meyakini dalam berwudu itu menjamin kebersihan, tapi apakah nanti ketika selesai berwudu dijamin kita tidak menyentuh apapun ketika mau melaksanakan sholat? Mungkin bisa saja kita memegang sajadah kita, memegang mukna kita, atau sarung kita. Itu kan tidak ada jaminan bahwa selesai berwudu itu secara total mensucikan memang diri kita dari hadas kecil, tapi dari bakteri itu belum tentu. Karena bakteri yang ada di sekitar kita ini tidak menjamin apakah kita tidak menyentuh bakteri tersebut meskipun kita selesai berwudu. Tidak menjamin. Atau kita membuka pintu meskipun dengan siku, tapi dengan tanpa sengaja kita pegang sikuta yang sudah kita pakai pintu itu untuk membuka. Dan itu untuk menjaga kemudaratan itu, ya, la darar wala dirar. Kita khawatir jangan sampai ya menjaga diri kita, begitupun dengan orang lain. Jangan sampai dengan jabat tangan kita atau dari saudara kita lain mau kita jabat tangan, mungkin saudari Sari ya, mungkin dari kita meyakini bahwa saya tidak ada bakterinya lagi, saya sudah berwudu. Tapi ketika jabat tangan dengan yang lain, dijaminkah orang yang kita jabat tangan dengan mereka bisa meyakini bahwa saya ini bersih juga setelah berwudu? Siapa tahu ada pernah dipegang hal yang lain, kita tidak tahu apakah ada di situ virusnya atau bakterinya. Nah, untuk saat ini bukan berarti ditolak untuk berjabat tangan ketika selesai sholat, apalagi memang selesai sholat itu bagus
untuk kita lakukan jabat tangan. Untuk saat ini tidak ada masalah kita memakai tanda seperti apalah, seperti kata maaf gitu, boleh tanpa harus berjabat tangan. Karena belum tentu kita mungkin meyakini diri kita sudah berwudu, sudah bersih, sudah suci, sudah pokoknya kita yakin bakteri itu tidak ada. Tapi siapa menjamin kepada orang yang kita jabat tangan itu? Lebih baik kita cegah, menghindar untuk sementara. Ya, terima kasih. Oke, baik. Sementara ditanggapi langsung lagi kembali oleh Saribano terkait saya menyanggah jawaban dari pertanyaan saya tadi. Pak Ustaz mengatakan bahwa kita tidak menjamin orang yang berjamaah yang telah melakukan wudhu itu menyentuh sesuatu kan. Namun ada seorang peneliti Profesor Dr. Leopold ini dari Australia yang masuk Islam dengan meneliti manfaat air wudhu itu sendiri. Nah, di sini intinya adalah terkait bagaimana karena beliau berpikir pemikiran saya menjadikan bersalaman setelah melakukan ibadah sholat itu hanya politik jahat semata untuk memburamkan kebiasaan kaum muslim dalam bersalaman yang merupakan identitas seorang muslim yang menunjukkan kemuliaannya di hadapan agama-agama lainnya. Nah, karena terkait tadi dengan penelitian Prof. Dr. Leopold sehingga masuk Islam bahwa tidak ada lagi bakteri atau kita lebih aman ketika kita sudah berwudu. Ini ditanggapi kembali. Jadi dia menganggap juga dari analisisnya bahwa itu hanya politik jahat semata untuk memburamkan kebiasaan kaum muslimin. Jadi ini perlu kita simak. Perlu kita ketahui, berjabat tangan itu memang sangatlah bagus, bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Di masa pandemi ini bukan berarti kita harus bersuuzon, kita harus husnuzon. Insya Allah dengan prasangka baik kita ini terkait berjabat tangan, itu bukan kita mengatakan bahwa ini hanya politik untuk memburamkan dan lain sebagainya. Itu tidak seperti itu. Karena memang pada kenyataannya di masa pandemi ini bukan konspirasi. Ini bahkan seluruh negara, hampir seluruh negara di dunia ini terpapar dengan virus corona ini. Jadi bukan konspirasi. Ini memang suatu bencana terhadap kita semua. Untuk itu air wudhu kami percaya dengan kebersihan, bahkan seorang peneliti sampai masuk kepada agama Islam dengan penelitiannya itu. Tadi saya katakan ketika sudah berwudhu, oke lah, kita yakin dengan itu. Sama halnya dengan kita atau saya mencuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan sabun, saya jamin bahwa tidak ada bakteri. Tetapi ketika saya memegang sesuatu hal yang lain, itu tidak menjamin bisa menjamin kuman itu tidak terkena lagi di tangan saya. Tidak menjamin. Tapi ketika berwudu, tadi setelah berwudu, oke, iya, kita jamin. Tapi persoalannya setelah menyentuh sesuatu lagi atau orang yang lain, kita tidak jamin apakah mereka itu tidak pernah menyentuh sesuatu. Apakah ini air wudhu kita ini sebagai penangkalnya? Tidak mungkin. Mungkin ketika kita selesai berwudhu, itulah yang dimaksud bahwa semua itu bakteri-bakterinya, virus-virusnya hilang. Nah, tapi persoalannya ketika sudah lama kita melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat asar misalkan, itu durasinya berapa menit? Apakah kita tidak menyentuh hal-hal yang lain ketika selesai sholat atau sebelum sholat, setelah wudhu, pasti ada hal yang lain kita sentuh. Ini bukan memburamkan budaya sosial kita, bukan seperti itu. Ada saatnya nanti insya Allah itu akan berlalu. Bahkan di kampung-kampung yang masih zona hijau masih menerapkan dengan berjabat tangan. Tapi terkait persoalan di zona merah,
orang memang tidak mau, tapi untuk saat itu mengembalikan kehidupan sosial seperti itu, budaya seperti itu, insya Allah dengan berlalunya corona ini itu akan kembali. Bahkan orang akan berpelukan, bukan hanya berjabat tangan, karena saking kangennya. Namanya berjabat tangan, saking kangennya ingin berpelukan, karena sudah lama sekali saya tidak pernah berjabat tangan dengan saudara saya, dengan saudari saya. Untuk itu kita tidak sengaja nanti akan berpelukan, bahkan merasakan kemerdekaan itu dengan berlalunya corona ini. Jadi kita berdoa saja, kita berhusnuzon saja, berprasangka baik bahwa menjabat tangan untuk sementara bukan berarti itu merupakan politisasi, tetapi ini demi kebaikan kita. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan dari Munir, STDDI Parepare. Saya bertanya, Ustaz, saya pernah mendengar tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah itu salah satunya menghormati perkataan ulama. Kita mematuhi ijma ulama dengan beribadah di rumah, baik itu tarwih, berjamaah, sholat Jumat, dan lain sebagainya. Menahan diri untuk tidak berjamaah 5 waktu karena dia berusaha untuk menahan diri karena ada di antara saudara-saudara yang di tempatnya melaksanakan sholat Jumat sementara atau sholat berjamaah. Dia perasaannya yang mendorong untuk sholat berjamaah di masjid, dan apakah kita boleh menyampingkan pendapat ulama untuk kita ke masjid, padahal kita ketahui di dalam beragama bukan hanya iman atau perasaan, tapi di dalam beragama juga harus disertai ilmu pengetahuan. Ini bisa kita simak jawabannya. Ini langsung dijapri oleh ke moderator karena persoalannya di grup itu mungkin sudah habis waktunya. Mursyid Munir, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya. Betul. Ya, sebagai salah satu orang Ahlussunnah wal Jamaah menghormati ulama kita, menghormati umara kita. Terkait persoalan ada kebingungan atau kebimbangan pada diri kita atau ada perasaan yang ingin mendorong kita untuk salat berjamaah ketika kita melihat saudara-saudara kita yang melaksanakan salat jamaah di masjid. Perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya ulama kita sepakat salat sunnah itu merupakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang dianjurkan. Sementara hifzun nafs, menjaga diri itu, sebagaimana saya jelaskan di video melalui YouTube itu, hifzun nafs, menjaga diri itu adalah fardu ain, fardu setiap individu. Kita melakukan menjaga diri kita, ya, menjaga jiwa kita dari sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi pada diri kita. Nah, untuk itu fardu ain lebih tinggi daripada ini sunnah muakkadah. Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah fardu kifayah, ya, artinya sekelompok orang melakukan, seperti kalau ada sudah ijtima ulama atau fatwa ulama terkait jangan sholat atau untuk sementara sholat di rumah. Kalau ada saudara kalian atau saudara kita lihat di masjid sembunyi-sembunyi sholat, kita terdorong untuk mau sholat, ya tidak perlu, karena persoalannya ini sudah ada maklumat dan ada fatwa ulama, dan itu merupakan juga fardu kifayah. Jadi dia kita sudah tergugurkan, karena kalau fardu kifayah sudah ada yang melaksanakan, kita sudah tergugurkan. Malah kita ini bisa lebih khusyuk beribadah di rumah. Jangan sampai kita ikut sholat di sana, ada yang bersin, ada yang ini, justru kita khawatir jangan sampai ini corona, atau bisa saja gejalanya ada sama saudara kita sehingga kita nanti tidak khusyuk dalam beribadah. Jadi untuk itu, ya, supaya kita bisa sama-sama bersatu melawan dan memutuskan mata rantai virus corona ini. Kalau ada teman yang secara sembunyi, misalkan kalau memang zona merah dan secara sembunyi, tapi kalau zona hijau ya tidak ada masalah, kita ikut berjamaah. Tapi kalau zona merah seperti itu, dia bersembunyi, tidak usah kita terdorong untuk ikut sholat berjamaah di sana juga, karena kita mengikuti ulama dan umara kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti kita harus kembali tadi itu dengan kaidah usul itu lebih mengutamakan menghindari kemudaratan
daripada kemaslahatan. Jadi sholat di masjid itu baik, tetapi alangkah baiknya kalau di rumah di masa pandemi ini untuk lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah dengan keluarga inti. Terima kasih. Oke, baik. Ya. Baik, ini pertanyaan dari Saudari Yayu Ekawati, SMK Negeri 4. Saya ingin menanggapi jawaban yang kedua. Bagaimana dengan kita tetap sholat di dalam masjid tapi kita wajib pakai masker? Apakah sholat kita sah dan bagaimana hukumnya? Oke, baik, kita dengarkan jawabannya. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Yayu Ekawati. Ini ada seorang pelajar ini SMK Negeri 4. Untuk menanggapi jawaban yang kedua, bagaimana dengan kita tetap sholat di dalam masjid tapi kita wajib pakai masker? Apakah sholat kita sah? Persoalan pakai masker, semua ulama mujtahid, baik itu Hanafi, Maliki, itu makruh menutup hidung atau mulut kita ini dalam keadaan sholat. Ini kalau di masa normal, bukan di masa pandemi, itu makruh. Karena ada 7 anggota badan kita ini saya sampaikan di video di YouTube itu, ada 7 anggota badan, termasuk 2 tangan kita, lutut, kaki, digabung dengan dahi dan hidung, itu 7 semua. Nah, ketika pakai masker tentulah tidak akan bersentuh dengan tempat sujud, tapi ada kening, tapi tidak dipersoalkan. Pakai masker tidak ada masalah, cuma hukumnya makruh. Makruh dalam artian itu boleh dilakukan tanpa kita mendapatkan dosa. Nah, persoalannya sekarang ini, kalau saudari Yayu masih sholat di masjid, apalagi di Parepare ini, saya sarankan lebih baik sholat di rumah saya dulu. Karena kita tidak tahu di Parepare ini, ya, ini ada baru-baru klaster di Pasar Legacy. Kita tidak tahu siapa yang sudah berhubungan atau berkomunikasi dan lain satu bertemu dengan orang tersebut. Kita tidak tahu. Jangan sampai ada salah satu nanti di jamaah di masjid kita yang OTG, orang tanpa gejala, dan ternyata imun kita yang lemah, akhirnya kita terjangkit. Nauzubillah. Lebih baik menghindar, meskipun pakai masker atau bahkan menjaga jarak dalam sholat. Lebih baik kita untuk saat ini khususnya, apalagi saya lihat di pelajar SMK atau SMK Negeri 4 berapa ini. Nah, kalau di Parepare, saya sarankan dia maki dulu melaksanakan sholat di masjid. Ya, tidak ada masalah kalau mau pakai masker, tapi itu hukumnya makruh. Terima kasih. Ya, itu makruh dalam artian lebih baik ditinggalkan, karena itu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kalau mau sholat pakai masker lebih baik tidak usah pakai masker. Itu di kondisi normal. Kalau kondisi saat ini tidak ada masalah ya. Oke, baik. Ini ada tanggapan dari penanya pertama dari Ananda Humeida. Nah, terkait mempertanyakan persoalan fatwa tadi, karena beliau mengira bahwa Parepare ini masih aman-aman karena belum diterapkan PSBB. Di sisi lain kita mentaati aturan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2020, tepatnya poin 5, bahwa sholat Jumat masih bisa dilaksanakan. Oke, baik, kita dengarkan atau ini kita lihat fatwa Majelis Ulama kita. Kita lihat poin 3, pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid ditiadakan hingga kondisi sudah pulih dan normal berdasarkan penetapan dari institusi pemerintah yang berwenang. Jadi sebenarnya yang bisa menentukan itu adalah institusi atau pemerintah setempat. Jadi kita simak penjelasannya kembali. Baik, terkait penanya pertama, menanggapi jawaban dari saya terkait fatwa MUI pusat. Namun kita juga perlu perhatikan fatwa ulama kita khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan itu di poin 3 itu perlu digarisbawahi. Kita harus
juga mengikuti berdasarkan pemerintah dari institusi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam pelaksanaan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Nah, namun kemudian pare-pare kalau terkait info yang valid itu ada banyak media. Saya sering baca di media, bahkan di Humas Setdaku Parepare itu ada disampaikan di kecamatan ini sekian, di sore yang berapa, Baju Kiki berapa, Baju Kiki Barat, Ujung, itu semua ada, baik PDP, ODP, bahkan yang positif, semua ada di situ disampaikan oleh pihak pemerintah. Kalau memang diragukan untuk informasi yang valid dari pemerintah setempat. Namun yang kedua, kalau kita mengira Parepare ini masih terkendali, ya, itu karena alasan tadi tidak menerapkan Bisa PSBB. dilihat pertanyaannya, Pemerintah dibaca. saat ini, kalau saya analisis dan memperhatikan ini dari saudari Ananda Humeda tadi, saya perhatikan, ya ini menurut analisis saya, kenapa tidak menerapkan PSBB seperti halnya di Makassar? Ini banyak yang dipikirkan. PSBB ketika diterapkan, bagaimana dengan para pekerja-pekerja informal kita di kota Parepare ini? Sekarang saja ini, masjid saja dilarang, sudah banyak bertentangan dengan pemerintah. Apalagi kalau pasar ditutup atau toko-toko yang lain ditutup, pasti banyak pertentangan terjadi. Maka pertimbangannya bukan berarti tidak diterapkannya PSBB, kota itu tidak dikatakan zona merah, bukan itu ukurannya. Karena dalam ukuran zona merah itu seberapa banyak terjangkit dan terpapar, ketika ada sudah yang positif, maka itu sudah bisa dikatakan zona merah menurut protokol kesehatan. Adapun PSBB itu ada beberapa pertimbangan. Kalau Parepare diterapkan yang demikian, Parepare sudah kota kecil, yang mana kalau PSBB itu hanya yang terbuka adalah toko-toko sembako, swalayan, dengan toko-toko yang lain itu pasti akan ditutup. Masa setiap hari mau disemprot dengan oli damkar dan lain sebagainya? Nah, maka pasti terjadi lagi pro kontra terkait kalau diterapkan PSBB di kota Parepare. Bukan itu tolak ukurnya, ya, sekali bukan tolak ukurnya PSBB diterapkan sehingga bisa dikatakan zona merah. Akan tetapi ketika ada terjangkit atau positif, maka itu salah satu bisa dikatakan zona merah, khususnya di Parepare ini. Jadi kembali ke Fatwa MUI Sulawesi Selatan, pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid itu diliti sesuai dengan institusi pemerintah.